Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum konversi energi. Pada bab pertama yaitu transformator satu fasa beban nol. Percobaan pertama, karakteristik trafo tanpa beban atau open circuit. Di sini diisi dengan tegangan primer yang bervariasi dari 20 sampai 60 volt. Sedangkan di sisi sekunder lebih kecil daripada sisi primer. Jika kita menggunakan aplikasi PSIM, maka akan terlihat semakin besar tegangan primer, maka semakin besar juga tegangan sekunder, tetapi tegangan sekunder tetap di bawah tegangan primer. Jadi diagram cat di atas perbandingan arus primer dan arus sekunder sangat berbeda. Arus primer semakin besar tegangannya, maka semakin tinggi daripada arus sekunder yang semakin besar semakin tinggi, tetapi tidak melebihi dari tegangan primer. Sedangkan diagram cat yang di bawah ini adalah perbandingan antara daya primer dan sekunder. Bisa dilihat jika tegangan dari daya primer lebih besar, semakin besar, maka dayanya juga semakin besar. Tetapi yang sekunder juga, tetapi tidak lebih banyak dari yang primer. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari simulasi dari percobaan karakteristik trafo tanpa beban yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya ketika belitan seimbang antara sisi primer dan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan dari input dan output akan sama. Dan yang kedua, arus yang dihasilkan dari sisi primer pasti lebih besar daripada output dari sisi sekunder. Begitu juga dengan daya. Karena hal rugi-rugi besi yang disebabkan resistansi dan reaktansi baik dalam kumparan maupun inti transformator tersebut. Hasil grafik dari simulasi pengukuran daya, tegangan dan arus sisi primer, sekunder dan tegangannya bervariasi dari 20 sampai 60 dengan aplikasi PSIM sebagai berikut. Ini yang 20, ini yang 20, selanjutnya ini 40 dan 60. Maka hasilnya akan dimasukkan ke dalam sini, ke dalam tabel tadi. Selanjutnya kita melakukan ke percobaan kedua, yaitu karakteristik trafo berbeban. Kita menggunakan tegangan yang sama tapi dengan beban yang berbeda. Tapi tetap saja tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Tegangan primer tetap stabil meskipun semakin besar bebannya. Sekunder pun sama, tapi tetap lebih besar dari tegangan primer. Lalu diagram arusnya, semakin besar beban maka semakin rendah atau turun primer, tapi tidak lebih jauh dari arus yang sekunder. Sedangkan dayanya juga sama. Meskipun dayanya naik, daya primer akan tetap di atas daripada daya yang sekunder. Kesimpulannya, arus yang dihasilkan dari sisi primer pasti lebih besar daripada sisi sekunder. Tapi
arus yang dihasilkan dari percobaan karakteristik trafo berbeban ini lebih besar dari percobaan karakteristik tanpa beban. Begitu pula dengan daya yang dihasilkan pada percobaan ini lebih besar karena adanya beban. Itu antara perbedaan yang tanpa beban dan beban. Ini adalah grafik dengan tegangan yang sama 100 volt tapi dengan beban yang berbeda dari 20, 40, 60, 80 dan 100 ohm. Ini yang 40 dan 60, lalu selanjutnya 80 dan 100. Kemudian kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu karakteristik rasio belitan step up. Dalam ini tegangannya tetap dari sisi primer. Kalau step up, maka tegangan primer pasti lebih kecil dari tegangan sekunder, bisa 2 kali lipat. Nah, ini tegangan primer dan tegangan sekunder dengan beban 20 sampai 100 ohm, trafonya 100 banding 200 dan inputnya tegangan primer adalah 100 volt. Bisa dilihat tegangan primer berada di bawah dari tegangan sekunder. Semakin besar tegangan, bebannya akan tetap stabil antara primer dan sekunder. Dalam arus, semakin tinggi arusnya, semakin tinggi bebannya, maka semakin rendah arusnya. Tapi arus primer masih lebih besar daripada arus sekundernya. Selanjutnya, daya primer dan daya sekunder. Daya primer dan sekunder ini hampir sama, tapi beda tipis. Masih lebih besar dayanya primer daripada sekunder. Meskipun semakin besar bebannya, maka semakin rendah dayanya dari kedua daya primer dan sekunder tersebut. Kesimpulannya, ketika belitannya step up 100 banding 200 antara sisi primer dan sekunder, tegangan yang dihasilkan sisi sekunder pasti lebih besar daripada sisi primer. Ketika beban yang digunakan pertama besar dan tegangan primer konstan 100 volt, maka arus dan daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Hasil grafiknya sebagai berikut. Dari beban yang bervariasi tapi perbandingannya tetap 100 banding 200. Ini yang 20 dan 40, ini 60 dan 80, dan yang terakhir ini 100. Sedangkan dalam tegangannya ini kita bisa lihat semakin tinggi tegangan primer, semakin tinggi tegangan, maka semakin tinggi tegangan primernya. Tegangannya primer bervariasi dari 100 sampai 200 dengan bebannya tetap 50 ohm. Yang kedua, arus primer ini juga, arus primernya ini dari 100 tegangannya sampai 200 volt dengan trafonya 100 banding 200 dan bebannya 50 ohm. Tetap lebih besar arus primer daripada sekunder, dan semakin besar arus maka semakin besar juga angkanya. Lalu daya primer dan daya sekunder. Dalam diagram chart ini tegangannya bervariasi, tapi
bebannya tetap 50 ohm dan trafonya step up 100 banding 200. Ini semakin besar tegangannya maka semakin tinggi angka dari daya primer maupun sekunder, dan ini berbanding lurus. Kesimpulannya adalah ketika tegangan primer besar dan beban konstan dalam 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi besarnya arus primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Berikut adalah hasil grafik simulasi pengukuran daya, tegangan, dan arus dari sisi primer dan sekunder dengan tegangan bervariasi dari 100 sampai 200 volt dengan trafo step up 100 banding 200 dan dengan beban 50 ohm pada aplikasi PSIM ini yang 100. Dilanjutkan dengan 120, 140, 190, 180 dan yang terakhir ini 200. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat, yaitu karakteristik rasio kesulitan step down. Dari sisi primer lebih besar daripada sisi sekunder tegangannya. Sedangkan ini kita mencoba variasi dari tegangannya ditingkatkan, ini juga sekunder juga, sedangkan bebannya yang konstan, sedangkan yang pertama ini bebannya yang bervariasi. Diagram chart ini antara tegangan primer dan sekunder sering berbanding lurus, tetapi selisihnya cukup, ini 200 banding 100 dalam trafo step down ini, dengan tegangan yang tetap 100 volt tapi dengan beban yang berbeda dari 20 ini sampai dengan 100. Selanjutnya antara arus primer dan arus sekunder. Dalam diagram ini menunjukkan semakin besar semakin besar bebannya dari 20 sampai 100, maka semakin rendah arus sekundernya, bahkan lebih rendah dari arus primer, sedangkan arus primer hampir stabil dengan tegangan yang sama 100 volt. Diagram selanjutnya dayanya primer dan sekunder ini sama, berbanding lurus. Semakin besar bebannya dari 20 sampai 100 ohm, maka semakin rendah dayanya. Dari 20 kita lihat di daya primernya 188, sedangkan di akhir 100 ohmnya ini bebannya hanya tersisa 88. Kesimpulannya adalah pada percobaan step down antara sisi primer dan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan sisi sekunder lebih besar daripada sisi primer. Yang kedua, ketika tegangan primer semakin besar dan beban juga besar, maka arus dan daya yang dihasilkan lebih besar juga. Jadi besarnya arus primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan beban yang digunakan. Berikut adalah hasil grafiknya dari aplikasi PSIM dari beban yang bervariasi dari 20 ohm sampai 100 ohm dengan trafo step down 200 banding 100 dan tegangannya tetap. Ini beban 20 dan 40, beban 60 dan 80, dan ini yang 100. Terus selanjutnya diagram chart dari simulasi perbandingan tegangan primer dan sekunder. Tegangan primer ini semakin tinggi
maka semakin tinggi juga tegangannya, tapi bebannya tetap 50 ohm. Trafo yang digunakan step down 200 banding 100, tapi ini tetap naik berbanding lurus antara tegangan primer dan sekundernya. Selanjutnya arusnya ini sama, tegangannya dari 100 sampai 200 volt. Trafonya step down dengan bebannya 50. Semakin tinggi semakin besar tegangannya, maka semakin tinggi arusnya. Dari primer dan sekunder ini sama-sama naik dan berbanding lurus. Selanjutnya dayanya. Dalam diagram chart ini dayanya antara primer dan sekunder ini sama-sama naik dan tegangannya pun sama, bervariasi dari 100 menuju 120, 140, 160, 180, dan yang terakhir 200 menggunakan trafo step down 200 banding 100 dan beban 50 ohm. Dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil simulasi ini, ketika tegangan primer dan diberikan lebih besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan juga lebih besar. Jadi besarnya arus serta daya primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Kemudian adalah hasil grafik simulasi pengukuran daya, tegangan, dan arus pada sisi primer dan sekunder. Diatur tegangan yang bervariasi dari 100 sampai 200 dengan trafo step down dan beban konstan 50 pada aplikasi persihan. Ini yang 100, selanjutnya 120, ini 140, 160, 180 ini, dan yang terakhir 200. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu generator DC, penguatan terpisah berbeban. Pada percobaan pertama, karakteristik dengan keluaran kecepatan pada generator. Di sini kita menggunakan tegangan yang bervariasi dari 120 sampai 40, dan kita akan mencari arus dan kecepatan dan tegangan. Diagramnya chart di bawah ini tuh, tegangannya dari 120 menuju 40, ya turun berarti tegangannya. Tegangannya tetap 50 ohm. Bisa kita lihat, semakin kecil tegangannya maka semakin lambat kecepatan putarannya. Dari 120 menjadi 40 ohm 40 volt dengan beban 50 ohm. Semakin kecil tegangannya maka semakin lambat atau pelan putaran dari kecepatan tersebut. Kemudian arus medan ini sama, tegangannya variasi dari 120 sampai 40 volt. Tahanannya juga 50 ohm. Arusnya ini stabil meskipun tegangannya turun, tetap 0,8. Dalam diagram chart ini yang di bawah ini tentang tegangan generatornya. Dari sini kita bisa lihat, semakin rendah tegangan sumbernya maka semakin rendah pula tegangan generatornya. Di sini tegangan
sumbernya dari 120 menuju 40, dan tegangan generatornya ini dari 71,2 menuju 24. Ini terbukti bahwa tegangan sumber ini sangat berpengaruh terhadap tegangan dari generator. Kesimpulannya itu besarnya arus tidak dipengaruhi oleh besar tegangan sumber dan tahanan medan yang diberikan. Yang kedua, ketika tegangan sumber yang diberikan besar dengan tahanan medan konstan 50 ohm, kecepatan yang dihasilkan juga akan besar. Yang ketiga, tegangan generator mengalami penurunan. Arus pemuatan IF tidak bergantung dari arus jangkar dan arus beban, sehingga mesin dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum sampai dengan keadaan maksimumnya. Berikut adalah hasil simulasi dari arus medan, tahanan medan, dan kecepatan. Tegangan sumber, tegangan generator dengan resistansinya 50 ohm dan tegangan sumbernya dari 120 sampai 40 volt. Ini dari 120, 100, kemudian ini 80, 60, dan yang terakhir ini 40. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua yaitu karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC. Di sini tegangannya tetap ya 100 volt, sedangkan yang bervariasi itu tahanan medannya. Jadi kita harus mencari yang lainnya. Pertama kita cari ini arus dalam diagram di bawah ini. Arusnya ini semakin kecil tegangan medannya, maka semakin besar arusnya. Ini 50 ohmnya tegangan tahanan medannya. Nah, arusnya ini 0,8. Selanjutnya semakin besar arusnya, maka semakin kecil tegangannya. Dan dengan diagram yang berikutnya yaitu tentang kecepatan. Diagram ini tegangan sumbernya tetap 100 volt, sedangkan resistansinya bervariasi dari 50 sampai 10 ohm. Tapi di sini bisa kita lihat sangat stabil kecepatannya meskipun tahanan medannya semakin rendah dari 50 ohm ke 10 ohm, tetap 1252 kecepatannya. Selanjutnya diagram cat tentang tegangan. Ini 100 volt ya tegangannya, tahanan resistansinya 50 ohm sampai 10 ohm. Jadi lihat di sini semakin kecil tahanan resistansinya, maka semakin besar tegangannya. Kesimpulannya dari beberapa diagram cat di atas adalah arus medan dipengaruhi oleh besar tahanan medan. Semakin besar tahanan medan, maka arus medan akan semakin kecil. Berikutnya, semakin besar nilai tahanan medan tidak mempengaruhi kecepatan yang konstan tersebut meskipun tahanan medannya bervariasi atau berbeda-beda. Berikutnya yang ketiga,
tegangan generator dipengaruhi oleh tekanan medan. Ketika tekanan medan semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan akan semakin besar. Berikut adalah hasil simulasinya. Dari resistansinya yang bervariasi, sedangkan tegangan sumbernya tetap 100 volt. Ini dari yang 50, kemudian 40, 30, 20, dan yang terakhir 10. Kemudian kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu karakteristik torsi kecepatan generator DC terhadap beban. Di sini yang kita variasikan adalah tahanan generatornya, sedangkan tegangannya dan loadnya sudah ada. Bisa dilihat di diagram cat di bawah ini, semakin kecil tahanan medan generator, maka semakin besar arusnya. Berikutnya, ini semakin kecil tahanan generatornya, maka semakin kecil pula kecepatannya, atau semakin rendah putarannya, semakin kecil, semakin lambat. Berikutnya tentang tegangan, semakin kecil tahanannya, maka semakin besar tegangannya. Meskipun tegangannya tetap 100, tegangan sumbernya 100 volt, maka tegangan generatornya tetap naik ke atas, padahal semakin kecil tegangan medannya. Selanjutnya diagramnya tentang torsi steady. Tegangan sumbernya 100 volt, sedangkan medannya atau tahanan generatornya ini bervariasi. Semakin kecil medannya atau tahanan generatornya, maka semakin tinggi atau semakin besar torsi steady-nya. Dari beberapa diagram tersebut kita mendapat kesimpulan besar nilai kecepatan arus dan torsi steady dipengaruhi oleh besar nilai medan generator. Semakin besar nilai medan generator, maka nilai kecepatan juga akan semakin besar dengan nilai tegangan sumber dan nilai load sama. Berikut adalah hasilnya dari aplikasi PCM dengan tegangannya tetap, sedangkan resistansinya bervariasi dari 40 menjadi 10 ohm, itu yang 40, 30, 20, dan ini terakhir 10 ohm. Kemudian kita lanjut menuju ke bab 3, itu karakteristik torque kecepatan motor DC seri dan shunt. Pada percobaan pertama ini kita akan mencari arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady. Dari diagram di bawah ini kita bisa lihat arus jangkarnya sangat berbanding lurus dan tidak ada jarak antara arus jangkar dan arus medannya. Semakin rendah arus tegangan sumbernya, maka semakin rendah juga arus jangkar dan arus medan. Ini berbanding lurus sampai tidak kelihatan tegangan yang bervariasi ini dari 120 volt sampai 40 dengan nilai loadnya 0 ini konstan. Selanjutnya
diagram chart yang antara perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan. Di sini kita bisa lihat tegangan sumbernya dari 120 menuju 40 dengan nilai loadnya 0. Bisa kita lihat tegangan jangkarnya semakin rendah tegangan sumbernya, maka semakin rendah juga tegangan jangkarnya. Sedangkan tegangan medannya juga lebih rendah, tetapi penurunannya tidak sedrastis dari tegangan jangkarnya, tegangan medan ini. Selanjutnya ini tentang kecepatan. Ini semakin rendah kecepatan, semakin rendah tegangan sumbernya, maka semakin kecil kecepatannya, semakin rendah kecepatannya. Tegangannya ini yang bervariasi, nilai loadnya yang konstan ya tadi. Selanjutnya ini perbandingan antara torsi steady dan torsi puncak dengan tegangan sumbernya yang bervariasi dari 120 sampai 40, sedangkan dengan nilai load sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini tegangan torsi steady-nya ini semakin kecil tegangan sumbernya, maka semakin kecil juga torsi steady-nya. Dan bila ini torsi steady tegangan sumbernya semakin besar, maka torsi steady-nya pun akan semakin besar. Sedangkan torsi puncak ini tetap stabil walaupun tegangannya berubah-ubah dari 120 sampai 40 tetap 0 ya. Sangat konstan sekali. Berdasarkan beberapa grafik di atas, kita bisa simpulkan tegangan medan yang dihasilkan akan lebih kecil daripada tegangan jangkar. Yang kedua, ketika tegangan sumber dimasukkan bervariasi, maka arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus dan mengalir pada motor. Yang ketiga, tegangan sumber berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor mesin steady. Semakin besar tegangan jangkar yang diberikan, maka kecepatan putaran motor serta torsi steady juga akan semakin cepat. Namun untuk torsi puncak tidak mengalami kenaikan atau tetap 0. Berikut adalah hasil dari simulasi memakai aplikasi PSIM dengan tegangan yang bervariasi, sedangkan nilai loadnya adalah 0. Ini yang 120 dan 100. Selanjutnya ini yang 80, ini 60, 40. Berikutnya kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC seri dengan beban. Ini yang kita variasikan, ini nilai loadnya, sedangkan tegangan sumbernya ini tetap konstan 100 volt. Bisa kita lihat di sini loh, nilai loadnya yang bervariasi ini dari 2 sampai dengan 10, maka arus jangkar dan arus medannya sama-sama naik dari 1,7 menuju 3,5 dan berbanding lurus, tidak ada perbedaan. Kenaikannya pun sama antara arus jangkar dan arus medan. Selanjutnya dalam diagram ini berbanding terbalik antara tegangan jangkar dan tegangan medannya. Loadnya ini bervariasi dari 2 sampai 10, sedangkan tegangan sumbernya 100 volt. Bisa kita lihat di sini, semakin besar nilai loadnya, maka semakin kecil tegangan jangkarnya. Sebaliknya, semakin besar nilai loadnya ini,
maka semakin tinggi tegangan medan. Maka ini antara tegangan jangkar dan tegangan medan ini berbanding terbalik, berbanding lurus seperti yang lainnya. Berikutnya ini diagram cat tentang kecepatan. Loadnya berubah ya, bervariasi dari 2 sampai 10 dan tegangannya tetap 100 volt. Ini bisa kita lihat di sini, semakin besar loadnya maka semakin pelan atau kecil kecepatannya. Kemudian diagram cat selanjutnya ini perbandingan antara torsi steady dan torsi puncak. Sepertinya yang sama seperti tadi, ini loadnya ini naik dari 2 ke sampai 10, tegangan sumbernya tetap 100 volt, tetapi torsi steady ini naik 2 ya 2, 4, 6 ke 6. Semakin besar maka semakin besar pula torsi steady-nya. Sedangkan dalam torsi puncak ini semakin besar atau semakin kecil nilai loadnya tetap stabil di titik 0, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kesimpulannya dari beberapa jawaban di atas adalah tegangan medan lebih kecil dari tegangan jangkar berdasarkan simulasi. Semakin besar nilai load berpengaruh terhadap tegangan jangkarnya yang semakin kecil. Yang kedua, arus jangkar dan arus medan berbanding lurus meskipun beban yang diberikan berbeda, sebab motor seri dan arus yang dihasilkan pun kan sama. Kemudian beban load akan mempengaruhi kecepatan putaran motor. Semakin besar bebannya maka semakin lambat putaran motornya walaupun tegangannya tinggi, yaitu 100 volt. Yang terakhir ini yang keempat, torsi steady akan berbanding dengan beban yang diberikan, dan torsi puncak tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan meskipun diberi beban. Berikut adalah simulasinya, hasil simulasi dengan nilai load yang bervariasi, tegangan sumbernya tetap 100 volt. Ini 2, ini 2, 4, kemudian ini 6, 8, terakhir ini 10. Selanjutnya kita berganti ke motor DC sound. Di sini kita dilihatkan loadnya ini 0, sedangkan tegangan sumbernya ini yang bervariasi. Maka kita harus mencari semua yang ada di sini. Kita lihat diagramnya ini, bisa kita lihat tegangan sumbernya ini bervariasi, sedangkan loadnya ini, arusnya ini berbeda antara arus jangkar dan medan. Bisa kita lihat semakin rendah tegangan sumbernya maka semakin rendah pula arus medannya, sedangkan semakin rendah tegangan sumbernya maka semakin besar arus jangkarnya. Ini berarti berbanding terbalik antara arus jangkar dan arus medan. Selanjutnya perbandingan antara tegangan jangkar dan medan. Ini nilai amloadnya tetap 0 ya, konstan 0, sedangkan tegangan sumbernya yang bervariasi. Bisa kita lihat di sini antara tegangan jangkar dan tegangan medan ini sangat berbanding lurus, tidak. Dan kecepatan dan tegangannya pun sama, semakin kecil tegangannya juga semakin kecil. Sedangkan jika tegangan sumbernya semakin besar maka tegangan jangkar dan tegangan medan pun semakin besar juga.
Selanjutnya diagram tentang kecepatan. Juga ini kita bisa lihat jumlahnya tetap 0 konstan, sedangkan tegangan sumbernya bervariasi dari 120 menuju 40. Kita bisa lihat di sini semakin rendah maka semakin rendah juga, semakin rendah tegangan sumbernya maka semakin rendah juga kecepatannya, atau semakin pelan semakin kecil. Sedangkan jika tegangan sumber semakin besar maka kecepatannya pun semakin cepat. Ini adalah perbandingan torsi steady dan puncak. Nilai M log nya 0 dan ini torsi tegangannya dari 120 menuju 40. Di sini bisa kita lihat bahwa sangat stabil, sangat konstan antara torsi steady dan torsi puncaknya. Ini semakin tinggi maupun rendah tegangan sumbernya tetap angkanya ini antara torsi steady dan torsi puncak tidak berubah, sangat stabil. Kesimpulannya dari simulasi di atas itu tegangannya jangkar dan medan berbanding lurus karena motor DC adalah paralel. Melihat hukum seri paralel, jika paralel maka tegangan yang dihasilkan akan sama. Yang kedua, arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Jika tegangan yang diberikan semakin kecil maka arus jangkar akan meningkat, sedangkan arus medan akan semakin menurun. Yang ketiga, tentang kecepatan atau putaran motor, maka ini bergantung pada tegangan sumbernya. Jika tegangan naik maka akan berubah sedikit, jika turun ya berubah sedikit juga, tidak banyak. Dan yang terakhir ini torsi steady dan torsi puncaknya ini berbanding lurus ya, meskipun berubah-berubah tegangan sumbernya maka tetap stabil antara torsi steady dan torsi puncaknya. Meskipun tegangannya bervariasi. Ini berikut ini simulasinya menggunakan aplikasi PSIM dengan M-Block-nya tetap 0 dan tegangan sumbernya yang bervariasi dari 120 sampai 40 volt. 160 dan yang terakhir 40. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC shunt dengan beban. Di sini kita bisa lihat tegangan jangkarnya sangat stabil, sedangkan yang di sini bervariasi adalah nilai loadnya. Ini yang bervariasi, sedangkan yang ini yang stabil atau konstan. Pada diagram di bawah ini tegangan jangkarnya 100 volt dan beratnya bervariasi dari 0 sampai 10. Bisa kita lihat di sini semakin besar nilainya maka semakin tinggi arus jangkarnya, tapi itu tidak berpengaruh pada arus medan. Semakin tinggi ataupun rendah, arus medan akan tetap stabil di angka tersebut. Selanjutnya yaitu diagram step perbandingan antara tegangan jangkar dan medan. Sama tegangannya 100 volt, sedangkan loadnya yang bervariasi dari 0 sampai 10. Ini sama-sama stabil ini antara tegangan jangkar dan medan ini, tidak berubah meskipun loadnya bervariasi dari 0 sampai 100 pun sama. Selanjutnya ini perbandingan kecepatannya ini berbeda. Ini
semakin besar nilai loadnya ini kecepatannya semakin rendah dan sangat stabil ini turunnya. Dari loadnya dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, maka semakin terendah, semakin turun, semakin kecil kecepatannya. Selanjutnya ini torsi steady dan torsi puncak. Ini tegangannya tetap sama, tegangannya 100 volt dan loadnya 0 sampai 10. Sini bisa kita lihat torsi steady-nya ini semakin besar nilai loadnya, maka semakin tinggi atau besar juga nilai dari torsi steady. Sedangkan torsi puncak ini tetap stabil meskipun loadnya bervariasi dari 0 sampai 10 pun tetap tidak berubah. Kesimpulannya ini, yang pertama dari hasil simulasi di atas itu tegangan medan dan tegangan jangkar berbanding lurus meskipun beban yang bervariasi. Yang kedua, bebannya berpengaruh pada besar nilai arus jangkar. Apabila beban semakin besar, maka arus jangkar pun akan besar, namun arus medan akan tetap konstan dan stabil, tidak akan mengalami penurunan ataupun peningkatan. Selanjutnya, yang ketiga, kecepatan putaran motor hampir sama dengan segala kondisi beban yang berada dalam kapasitas, dan jika motor di sisa ini hanya akan sedikit berkurang kecepatannya dari keadaan tanpa beban ke beban. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, beban juga berpengaruh pada torsi steady. Semakin besar yang diberikan, maka torsi steady juga akan semakin besar. Namun untuk torsi puncak sama seperti tadi, tidak mengalami perubahan meskipun bervariasi loadnya. Ini berikut ini hasil simulasi antara tegangan jangkar dan nilai loadnya dari 0, 2, 4, 8 dan yang terakhir 10. Penguat terpisah. Pada percobaan pertama, karakteristik kecepatan dengan tenaga jangkar tetap dan medannya berubah. Ya, berarti ini konstan. Sedangkan jangkarnya, medannya bervariasi. Tegangan medan 120. Kita lihat diagramnya pada arus jangkar dan arus medan. Ini semakin kecil nilai tegangan medannya, maka semakin kecil pula nilai arus medannya. Sebaliknya, semakin kecil tegangan medannya, maka semakin besar nilai arus jangkarnya. Kondisi ini sangat berbanding terbalik daripada yang tadi. Ini diagram berikutnya ini tentang tegangan jangkar dan tegangan medan. Ini tegangan jangkarnya ini KPS 120 volt, loadnya 0 dan tegangan medannya variasi dari 120. Ini bisa kita lihat, semakin kecil tegangan medannya, maka semakin kecil pula tegangan medannya. Sedangkan semakin kecil tegangan medan yang bervariasi ini tadi, maka tetap stabil ini tegangan jangkarnya, tidak berubah nilainya. Selanjutnya adalah diagram tentang kecepatan. Bisa kita lihat tegangan jangkar meningkat 120, tegangan medan yang bervariasi
170 ke 40, sedangkan nilai lotnya tetap 0. Bisa kita lihat di sini, dengan semakin kecil dengan medannya, semakin besar atau semakin cepat putaran dari kecepatan STM-nya. Selanjutnya, diagram tentang steady dan torsi puncak. Konstan dengan jangkar 120 dan lotnya 0, sedangkan yang bervariasi ini adalah tegangan medannya. Jika di sini semakin kecil tegangan medannya, maka semakin besar nilai torsi steady-nya. Sedangkan torsi puncak yang tadi tetap stabil meskipun bertambah atau berkurang kecil atau besar tegangan medannya. Dari beberapa diagram di atas kita dapat menyimpulkan arus jangkar dan arus medan berbanding terbalik. Jika tegangan medan yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan menurun. Berikutnya, kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan semakin kecil tegangan medan, maka putaran roda pun semakin cepat putaran motornya. Yang berikutnya lagi, ini torsi steady akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan semakin kecil tegangan medan, maka torsi yang steady akan meningkat sedikit demi sedikit, sedangkan torsi puncak pun tetap tidak berubah meskipun tegangan medannya berubah-ubah. Berikutnya ini adalah hasilnya. Simulasi menggunakan aplikasi BSIM. Ya, ini tetap ya, lotnya 0, tegangan jangkarnya 120 dan tegangan medannya yang bervariasi dari 120 ke 40 volt. 140, 60, dan 40. Ini tentang karakteristik kecepatan dan tegangan medan tetap dan jangkarnya turun. Ini tetap arus dan ini jangkarnya berubah. Jadi lihat ini diagram di bawah ini, tegangan medannya 140 volt konstan, lotnya juga konstan 0, sedangkan tegangan jangkarnya ini bervariasi. Bisa kita lihat, tetapi tetap stabil ini antara arus jangkar dan arus medan, meskipun tegangan jangkarnya ini berbeda. Semakin turun pun tetap stabil, tidak ada yang berubah dari tegangan medannya, dari arus medannya. Sedangkan dari arus jangkarnya ini agak sedikit naik turun. Semakin kecil ini kecil juga arus jangkarnya. Ini diagram berikutnya. Dari tegangan medan tetap 140 volt dan lotnya 0, sedangkan tegangan jangkarnya bervariasi. Bisa kita lihat di sini tegangan medannya sangat stabil meskipun tegangan jangkarnya sangat variasi dan menurun dari 120 ke 40. Sedangkan untuk tegangan jangkarnya sendiri nih semakin menurun, tegangan jangkar yang bervariasinya dari 120 ke 40, tegangan jangkarnya pun juga menurun, sama seperti yang bervariasi tadi. Selanjutnya, berikutnya tentang kecepatan putaran motor. Ini tetap ya, tegangan medan 20, lotnya 0, yang bervariasi dengan jangkarnya. Ini semakin turun
jangkarnya semakin pelan atau lambat kecepatannya. Antara torsi steady dan puncak, tegangannya tetap 120 konstan tegangan medannya, sedangkan nilai loadnya 0 dan tegangan jangkarnya variasi dari 120 ke 40. Bisa kita lihat di sini torsi puncak dimanapun tetap stabil, tidak berubah meskipun tegangan jangkarnya bertambah atau berkurang. Sedangkan torsi steady-nya ini semakin kecil tegangan jangkarnya, maka semakin kecil pula tegangan torsi steady-nya. Dari beberapa diagram di atas kita dapat menentukan arus jangkar akan menurun dan arus medan akan tetap ketika diberikan tegangan jangkar yang bervariasi. Yang kedua, kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan jangkar yang diberikan. Semakin kecil maka semakin lambat. Berikutnya, torsi steady akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan, maka torsi steady akan menurun sedikit demi sedikit, dan torsi puncak pun tidak mengalami perubahan seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah hasil simulasi dari tegangannya antara tegangan medan 120 volt, nilai loadnya 0, serta jangkarnya 120 sampai 40 volt dengan bervariasi 80, 60 dan yang terakhir ini 40. Berikutnya adalah percobaan terakhir, percobaan 3 tentang karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah. Ini tetap ya. Sedangkan tegangan jangkarnya juga stabil, ini 120. Yang berbeda ini nilai loadnya yang bervariasi dari 0 sampai 8. 10 ini tambahan. Kita lihat arusnya ini semakin besar nilai loadnya, maka semakin besar arus jangkarnya dan naiknya pun stabil 2,6, 2,2, 1,8. Sedangkan arus medannya ini tetap stabil, ini dari nilai load 0 sampai nilai load 8. Sama-sama stabil juga, saling berbanding lurus antara jangkar dan medan tegangannya. Meskipun nilai loadnya berubah, mereka tetap stabil di tempatnya masing-masing. Tegangan medan dan tegangan jangkarnya. Berikutnya tentang kecepatan. Kecepatannya ini variasi juga, yang nilai loadnya stabil atau konstan itu tegangan jangkar dan medannya. Ini bisa kita lihat semakin tinggi nilai loadnya, maka kecepatan atau putaran motornya akan semakin lambat, dan semakin kecil nilai loadnya maka semakin cepat pula putaran motornya. Di diagram torsi steady dan puncaknya, tegangan jangkarnya tetap 120 dan tegangan medannya 100. Loadnya ya dari tadi 0 sampai 8 ya. Bisa kita lihat di sini ya, torsi steady-nya ini semakin besar nilai loadnya maka semakin tinggi nilai torsinya.
sedangkan torsi puncak tetap sama dari awal, tetap stabil, tidak berubah meskipun nilai loadnya berubah. Ini bisa kita lihat ini kesimpulannya berdasarkan diagram di atas. Nah, yang pertama ini arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan tetap ketika diberikan beban yang variasi. Yang kedua, kecepatan putaran motor akan berbanding dengan beban atau load yang diberikan. Semakin besar beban, maka putaran motor akan semakin lambat. Yang ketiga, torsi steady ini akan berbanding dengan load yang diberikan, dan torsi puncak pun tidak berubah meskipun variasinya beda nilai loadnya. Berikut ini nilai menggunakan aplikasi PSIM ya, dengan jangkarnya 120 volt stabil, dengan medannya juga stabil 100 volt. Yang beda ini nilai loadnya.